Yang pertama, bagaimana menumbuhkan karakter disiplin positif bagi peserta didik tanpa menggunakan pujian dan hukuman? Untuk menumbuhkan karakter disiplin positif bagi peserta didik tanpa menggunakan pujian dan hukuman, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya disiplin positif. Dalam lingkungan kelas yang mendukung, guru dapat melakukan kesepakatan kelas dengan peserta didik. Selain itu, guru juga dapat mengalihkan perhatian peserta didik ketika mereka melakukan perilaku yang tidak diinginkan. Dengan mengalihkan perhatian, peserta didik dapat belajar mengendalikan diri dan bertindak sesuai dengan peraturan. Selain itu, memberikan pujian yang spesifik dan membangun kepercayaan diri peserta didik juga dapat membantu menumbuhkan karakter disiplin. Seberapa besar pengaruh disiplin positif terhadap terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik? Disiplin positif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Dengan menerapkan disiplin positif, peserta didik dapat belajar mengendalikan diri, bertindak sesuai dengan peraturan, dan fokus terhadap pembelajaran. Hal ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di mana peserta didik merasa aman dan nyaman untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dalam lingkungan belajar yang aman dan nyaman, peserta didik dapat lebih mudah mengeksplorasi kemampuan mereka dalam berkomunikasi dan belajar secara efektif. Selain itu, lingkungan belajar yang aman dan nyaman juga dapat mengurangi tindakan kekerasan dan meningkatkan kualitas interaksi antara peserta didik, guru, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, bagaimana membangun lingkungan belajar yang aman dan nyaman dengan melibatkan guru, keluarga, dan masyarakat dalam menumbuhkan karakter disiplin positif bagi peserta didik? Untuk membangun lingkungan belajar yang aman dan nyaman dengan melibatkan guru, keluarga, dan masyarakat dalam menumbuhkan karakter disiplin positif bagi peserta didik, dapat dilakukan beberapa langkah berikut ini. Di antaranya adalah kerjasama antara guru, keluarga, dan masyarakat, komunikasi yang terbuka, penerapan kesepakatan kelas, pemberian contoh yang baik, dan penguatan positif. Selanjutnya, bagian koneksi antar materi. Yang pertama, bagaimana kondisi lingkungan dapat berpengaruh terhadap pembentukan tingkah laku individu, dan kaitkan dengan pembentukan disiplin positif di kelas. Lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan tingkah laku individu. Lingkungan dapat mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial. Yang kedua, bagaimana keadaan sosial berpengaruh terhadap kehidupan individu? Pembentukan disiplin positif di kelas dapat sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Disiplin positif adalah pendekatan yang bertujuan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa menggunakan atau hadiah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari dan peserta didik dapat belajar mengendalikan diri. Selanjutnya, nomor 3, seberapa besar dampak dari penerapan disiplin positif pada peserta didik? Ada beberapa dampak dalam penerapan disiplin positif pada pembentukan tingkah laku peserta didik. Yang pertama, meningkatkan keterampilan sosial peserta didik. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Kemudian, mengembangkan kemampuan pengendalian diri peserta didik. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan dari topik ini? Pemahaman baru yang saya dapatkan dari topik ini yaitu unsur-unsur lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik, kebutuhan perkembangan dan kebutuhan belajar peserta didik sebagai landasan menciptakan ruang kelas yang aman dan nyaman untuk belajar.
Yang kedua, kendala apa yang kemungkinan muncul ketika kita melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik? Ketika melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik, ada beberapa kendala yang mungkin muncul. Kendala tersebut adalah adanya perbedaan nilai, keyakinan, dan budaya, di mana sekolah, keluarga, dan masyarakat sering memiliki perbedaan nilai, keyakinan, dan budaya. Yang ketiga, hal lain apakah yang ingin Anda pelajari terkait dengan lingkungan belajar peserta didik? Ada beberapa hal yang ingin saya pelajari terkait dengan lingkungan belajar peserta didik. Di antaranya adalah seperti apa strategi pembelajaran yang cocok dalam lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Kemudian bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, dan pengaruh lingkungan belajar terhadap hasil belajar peserta didik.